Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada. Mohon maaf atas keterlambatannya, dan mohon maaf kalau suara saya masih agak merdu ya. Saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat jasmani rohani, istiqamah di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kaifa halukum ya ikhwan, bikhair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus Azhar, salaman wa tahiyatan wa tashrifan wa takriman ilaikum ya Gus Azhar. Masya Allah. Allah yasahil umurakum, yuthabbit aqdamakum fil asri da'wah ya khidmatil Islam wal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Madiun hadir ngap, siap. Oke. Siap ya ikhwan. Bung, tanggal berapa reuni 2 kali 24? Oh itu nanti, belum sekarang, belum. Ada, saya bikin catatannya, ada. Reuni di belakang layar ada. Oh ya guys, cuma sekedar mengingatkan kepada si Rizik ini. Hari ini tanggal 4, Jik. 4 November. 4 November 2023. Dulu 4 November 2016, 7 tahun lalu ya. Lu berdoa ya di istana itu, depan istana, Allahumma alaika bijaqawi, Allahumma alaika bijaqawi wa awani, Allahumma farrik jam'ahum wa shattit shamlahum wa mazziq wahdatahum wa zalzil aqdamahum wa kharrib qawwatahum wa dammirhum tadmira ya Rabb ya Rabb ya Rabbana. Allahumma alaika bijaqawi wa a'wani. Doa Rizik. Hancurkanlah rezim Jokowi dan gerombolannya. Damirhum tadmira. Hancur sehancur-hancurnya. Siapa yang hancur ya ikhwan? Udah 7 tahun itu doa. Makan tuh doa, doa laknat, makan. Sabar guys ya, sabar, sabar. Jangan marah-marah kalian. Malah Rizik rungkat. Yoi. Lawan perempuan aja nggak bisa, gimana melawan pembacot? Malah Dani yang dimajuin. Makin rungkat. Ngopi. Klimakskan saya. Oke Pak RT, bilang sama dia, stres dia Kak Emma. Arabica Gayo ini memang sangat meresahkan. Baju lu mirip Mas Ahmad Dhani, Bung setan. Enggak lah. Ini bukan baju kemeja, ngap, bukan baju koko. Gini guys ya, ini udah hampir 5 menit kita belum ada bahas ke judul ya, belum ada ke pembahasan kita ya. Malam Bung Lubis 212 Balaraja hadir Bang. Siap Bang, selamat malam. Salam buat kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara di Balaraja semuanya. Sudah rame, sudah ngedukhon. Siap, ngedukhon. Udud. Begini. Ambarawa ya semuanya, mohon maaf nggak kesebut satu-satu ya, semuanya, seluruh kawan-kawanku di Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, seluruh Nusantara, seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Salam buat semuanya ya. Mohon maaf yang nggak kesebut satu persatu.
yang nggak kebaca komennya. Jadi begini, tadi saya melihat berita lagi, kejadian dari sebuah channel YouTube, lupa saya tadi, Bang Zaini atau apa ya itu channelnya. Bukan Zaini yang itu, yang bahas-bahas nasab, bukan. Tapi pakai Bang Zaini kalau nggak salah. Intinya sama, muncul lagi kasus lendir, ya. Kasus lendir, tapi ini luar biasa bejatnya ya. Anjingnya luar biasa. Bukan kayak Toha bin Yahya sama bini orang. Ya, itu pun juga begik gitu ya. Begik kita mah. Ini sama anak di bawah umur. Mungkin santrinya kali ya, santriwatinya itu kayak Fahim ya, Fahim Magaddam. Oke. Bentar, apa ini? Ahmad Yusuf Maulana, mantap Bang. Saya harap Bung Lubis tetap di jalur nasab. Jangan masuk ke politik ya Bang. Karena semua calon ada pendukungnya, jadi fokus nasab. Oh, saya bahas Bang. Semua yang berkaitan kita bahas. Kalau masalah politik itu hak masing-masing, ya. Itu hak masing-masing. Hak pilih itu semua warga negara yang sudah dewasa itu punya hak pilih masing-masing. Jangan saling membenci, jangan saling hujat, jangan bermusuhan. Hilangkan politik balas dendam yang dibangun oleh kelompok Sirizik itu. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersatu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Selamat malam, Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Selamat malam, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam, Pak PS 08. Selamat malam, Mas Gibran. Oke. Jadi ini kasusnya masih lendir, tapi kepada anak di bawah umur. Kronologisnya singkatnya begini. Itu si Habib ngebawa 3 santriwatinya kalau nggak salah, 3 anak yang dibawa. Terus setelah, kalau nggak salah dibawa ke hotel ya. Kemudian 2 orang disuruh beli parfum. Nah, supaya tinggallah mereka berdua ini, ya. Tinggal mereka berdua. Yang 2 disuruh nyimak, gara-gara komen kan. Yang 2 disuruh beli parfum. Tinggallah 2 lagi, si Habib sama muridnya yang 1 lagi. Kalau sudah mereka berdua, maka muncul yang ketiga. Apa itu? Titit. Ya kan? Tinggal mereka berdua. Muncul yang ketiga. Gitu, ngap. Kurang lebihnya. Jadi kepada korban beserta keluarganya adalah musibah. Dan kepada kita semua ini adalah pelajaran. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya. Kemarin terakhir itu si Toha ya. Nah, di situ kan saya ajak kalian, wahai saudara-saudaraku yang masih menjadi muhibbin, secara tidak langsung kalian tidak sadar memperbudak diri kalian, ya, membelenggu hak-hak kemerdekaan kalian yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara syariat Islam, tidak ada perbudakan, dan di negara kita sudah merdeka. Saya ajak kalian untuk berpikir logis. Saya ajak kalian sadar. Tak lama kemudian muncul lagi berita ini. Kemarin si Habib sama bini orang, Habib Toha bin Yahya. Sekarang muncul Habib lagi, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ya. Bukan dengan bini orang, dengan santri di bawah umur. Kemarin di Cirebon. Nah, sekarang ini Kalimantan. Besok mana lagi? Jawa Barat kah? Madura kah? Jakarta kah? Atau mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Akan tetapi ada sesuatu yang saya coba pikirkan tadi ya. Jadi bahan pemikiran bagi saya.
bahan renungan bagi saya. Ada beberapa hal. Begini ngap, ya. Begini ya ikhwan. Pertama, sebelum muncul kasus lendir Thoha bin Yahya ini dan si yang sekarang ini Habib Abdurrahman Al-Habsyi ini, kita dihebohkan selain masalah nasab, dihebohkan dengan fenomena makam palsu serta makam-makam leluhur bangsa ini, tokoh-tokoh, para pejuang yang dari keraton, kerajaan, dan seterusnya, yang mana itu diklaim sebagai Ba'alawi. Dan yang paling banyak itu dibin-yahyakan. Ada 3 yang saya ingat, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ada KRT Sumadiningrat, kalau tidak salah itu menjadi Habib Hasan bin Thoha bin Yahya, kemudian ada di Ponegoro menjadi Habib Ahmad bin Thoha bin Yahya, kemudian ada Syekh Gajah Barong menjadi Habib Husain bin Thoha bin Yahya. Entah kebalik-balik ya, seingat saya begitu. Intinya ada 3 tokoh menjadi 3 nama versi Ba'alawi: Ahmad bin Thoha bin Yahya, Hasan bin Thoha bin Yahya, Husain bin Thoha bin Yahya. Ingat, bin Thoha bin Yahya, Thoha bin Yahya. Seolah-olah ini semua anak dari Thoha bin Yahya. Nongol Habib Thoha bin Yahya gini sama bini orang. Fenomena apa? Fenomena apa? Ini bukan cocok logi ngap. Bukan cocok logi, faktanya seperti itu. Fakta. Cocok logi itu begini. Kalau cocok logi, ada Haji Habib bin Buja Al-Asyi, kemudian diklaim sebagai Habib Buga Al-Asyi. Nama aslinya Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kata mereka. Itu cocok logi, nggak ada kejadiannya, nggak ada datanya, cuma dicocok-cocokkan. Data yang sebenarnya Haji Habib bin Buja itu tertulis di surat ikrar wakaf, ada di pemerintah Saudi Arabia. Ya, itu contoh cocok logi. Dan kejadian yang sekarang ini, Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang mencabuli anak di bawah umur itu mengingatkan saya kepada klaim ataupun perampasan sejarah tentang seorang bangsa Aceh yang memiliki tanah wakaf di Makkatul Mukarramah atau Makkatul Musyarrafah yang bernama Haji Habib bin Buja. Jadi dia sudah haji al-hajj, namanya Habib, nama bapaknya Buja, menjadi Haji Habib bin Buja Al-Asyi. Asyi di situ adalah Aceh. Jadi Haji Habib anaknya Buja dari Aceh yang mewakafkan sebidang tanah di Makkah. Punya tanah wakaf di Makkah. Yang versi Ba'alawi ini mereka sebut adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Abdurrahman Al-Habsyi versi mereka, ya. Nah, ini juga termasuk salah satu klaim dari mereka yang datanya tidak ada. Bahkan ada salah satu kawan kita dari Aceh ya, Bang Ahmad Sabik Al-Habsyi, itu tadi komen di Bang TIJ, juga komen ke saya. Intinya nggak terima karena mungkin versi dia Habib Buga Al-Asyi atau Habib Abdurrahman Al-Habsyi itu leluhur dia. Ya udah, kalau leluhur Anda buktikan mana datanya, mana manuskripnya. Anda harus bisa memberikan, baik itu yang merasa dzurriyahnya, keturunannya, ataupun pendukungnya, ataupun keluarganya, dan sebagainya. Otomatis kalian harus bisa memberikan data yang lebih kuat daripada surat ikrar tanah wakaf yang di Makkah. Kalian harus bisa memberikan data, entah ya berupa manuskrip, berupa surat, dan segala macam, yang mana di situ menjelaskan Haji Habib bin Buja ini adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Bisa tidak kalian? Kalau data bahwasanya dia bukan Ba'alawi, dia bukan Habib Abdurrahman Al-Habsyi, dia adalah Haji Habib bin Buja Al-Asyi, itu ada di 2 surat. 2 surat, karena tanah yang diwakafkan itu pernah dijual. Jadi dibeli sama pemerintah Saudi karena mau perluasan Masjidil Haram. Ada surat menyurat di situ. Kemudian diganti dengan tanah lain yang tidak
begitu jauh dari situ. Ada surat lagi. Dua surat itu sama. Haji Habib bin Buja, bukan Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Jadi kalian harus bisa memberikan data yang lebih kuat dari itu. Nah, nama yang dimunculkan di sini siapa? Yang maksudnya alias dari Habib Buja ini versi Ba'alawinya siapa? Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Itu yang banyak beredar. Habib Buja itu adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Versi sebelah. Muncul kasus seorang oknum Habib Ba'alawi mencobuli anak di bawah umur. Namanya siapa? Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ini ada apa? Saya tidak mencocok logikan, hanya saja saya teringat. Makanya saya bilang, tadi ada beberapa poin, beberapa hal yang jadi bahan pemikiran bagi saya. Termasuk itu tadi. Nah, masalah banyaknya makam yang dibinyahiakan menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Habib Husain bin Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, muncul Habib Toha bin Yahya, mesum sama bini orang. Nah, yang di Aceh gitu juga, Habib bin Buja, Haji Habib bin Buja Al-Asyi, versi Ba'alawinya Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Hari ini muncul Habib Abdurrahman Al-Habsyi mencabuli anak di bawah umur. Nggak sampai di situ, bro. Yang jadi bahan pemikiran saya bukan nggak sampai di situ, tapi apa lagi? Begini, kurang lebih seminggu yang lalu sempat viral sesaat, ada seorang guru muda, seorang ustadz muda, saya lupa namanya, di daerah Kalimantan. Ingat, catat daerahnya ya, Kalimantan. Nggak tahu Kalimantan mananya, yang jelas di daerah Kalimantan, entah ya Kalimantan Selatan atau daerah mana, entah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, wallahu alam. Tapi di Kalimantan, seorang ustadz muda, seorang guru muda yang dipersekusi. Karena apa? Karena dia tidak percaya kalau Habib Ba'alawi ini merupakan dzurriyyah Nabi. Ustadz muda ini nggak percaya. Dia bikin story WhatsApp, dia bikin status WA, didatengin, dipersekusi, membaca surat permohonan maaf, dan seterusnya. Di mana daerahnya? Kalimantan. Sekarang kejadian di Kalimantan, seorang Habib, namanya Habib Abdurrahman Al-Habsyi, di Kalimantan, mencabuli anak di bawah umur. Hai kalian, orang-orang, makhluk-makhluk, manusia-manusia yang kemarin mempersekusi ustadz muda tersebut, sekarang kalian bisa berbuat apa? Ada Habib di Kalimantan juga mencabuli anak di bawah umur. Enggak kalian persekusi itu si cabul? Enggak kalian ganyang? Masih elit, dibawa ke hotel dibanding Toha. Kalau Toha enggak nanggung-nanggung, ngap. Majelis langsung. Jadi itu beberapa poin yang tadi sempat jadi bahan pemikiran bagi saya ya. Kok pas banget gitu. Maknanya apa? Ngab, kalau Allah sudah berkuasa, maka tak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, tak akan ada yang bisa menutup-nutupi. Tak akan ada yang bisa melawan. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tuh. Habis itu saya mikir, kemarin nama yang fenomenal masalah makam Toha bin Yahya, muncul seorang Toha bin Yahya dari Ba'alawi, mesum dengan istri orang, di majlis lagi 6 kali, di rumah si suaminya, suami si perempuan itu 1 kali. Mereka melakukan 7 kali dalam 1 bulan, itu yang mereka akui. Dan dari pengakuan si suami, itu sudah berjalan 1 tahun.
Kalau tidak salah ya. Jadi kalau 7 kali sebulan kali 12 bulan. Itu yang ketahuan. Bagaimana kalau kita turuti suudzon kita? Yang nggak ketahuan itu kan yang mereka akui, yang nggak mereka akui. Tapi ya sudahlah. Nah terus muncul lagi yang sekarang. Jadi saya mikir kemarin Toha bin Yahya, Cirebon. Sekarang Abdurrahman Habsyi, Kalimantan. Besok siapa lagi? Dari daerah mana lagi? Besok siapa lagi Habibnya? Marga apa lagi? Dari daerah mana lagi? Jakarta kah? Petamburan kah? Jawa Barat kah? Madura kah? Atau mana? Wallahu a'lam. Tapi saya sangat yakin bahwasanya inilah saatnya kebenaran akan berdiri kokoh. Kebenaran akan Allah munculkan. Jadi terserah. Kalau yang namanya kebenaran itu, dia akan selalu eksis. Tanpa Anda ataupun dengan Anda. Tanpa saya ataupun dengan saya. Begitu setahu saya. Dan kebatilan akan rungkat. Serungkat-rungkatnya. Selamat malam, Abah Lutfi. Saya lupanya apa tadi? Malam, Abah. Saya ingin memberikan gelar kepada Anda. Nanti saya bikinkan konten khusus ya. Judulnya Bapak Pembangunan Makam. Miftah gimana Miftah? Saya belum sempat bahas Miftah, udah nggak nongol lagi dia. Yang katanya gurunya difitnah segala macam. Di sini saya selipkan sedikit ya buat Miftah. Miftah di mana coba fitnahnya kepada sang tokoh Bapak Pembangunan Makam? Di mana fitnahnya? Fitnah laporin aja lah. Laporin aja kalau fitnah. Nggak usah cuap-cuap. Kalau mau ada bacot, sini ada bacot sama saya. Nggak apa-apa, kita mainkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam istriku sayang. Maaf minta tolong yang di dekat A ke sini. Maaf ini yang di dekat A ke sini. Kesiniin maaf bentar. Oke sayang. Gimana? Miftah. Muncul lagi dong. Saya belum sempat bahas Anda. Tapi muncullah dengan argumen. Kalau cuma bacot, yuk kita buka StreamYard mau di tempat Anda atau di tempat saya. Kak Miftah masih saudara sama Abah Lutfi. Ini kita nggak bahas saudara, nggak? Kita tidak bahas saudara. Miftah yang lelang belangkon 800 juta itu ya, Bung. Wallahu alam. Beliau itu suka lelang-lelang juga. Pantes. Ya. Para muhibbin gimana? Keren ya tokoh-tokoh kalian. Tokoh-tokoh pemersatu. Pemersatu bangsa. Miftah kesambet kuburan, Bang. Saya waktu itu kan sempat viral tuh Miftah, ya. Saya lihatlah videonya sebentar itu. Waktu itu pengen saya balas, tapi udah disenggol dikit sama Bang TJ. Saya nunggu balasannya. Mencongnya nongol lagi nggak? Kalau mencong yang ngoceh lagi, baru saya muncul. Ternyata nggak nongol lagi. Muncul lagi dong Miftah. Muncul lagi. Kalau penampilan udah keren itu, udah keren. Rambut gondrong, oke lah, ya kan? Kacamata hitam kemana-mana, nggak peduli siang malam, yang penting kacamata hitam, mantap lah itu. Jadi kalau lirik-lirik paha seksi, ya kan, lirik-lirik pinggul cewek-cewek, jamaah nggak ngelihat keliaran matamu, mantap lah, ya, strateginya mantap, bagus sudah. Tapi terkait masalah Bapak Pembangunan Makam ya,
Lutfi, mainkan argumen dong. Jangan cuma jangan cuma bacot nggak ada mutunya. Kalau nggak jadi pembacot sekalian. Masuk ke sini, ke pencot, pentas bacot. Katanya difitnah lah, inilah, itulah. Fitnahnya mana? Mana? Jadi begitulah ngap ya. Semua doboler yang kita hantam di konten, yang kita bongkar, triknya semua sama, saya lihat. Dulu di perdukunan-perdukunan ya, ketika kita bongkar yang berlabel Gus segala macam, punya garomah lah, ilmu laduni lah, ini itu segala macam. Respon pertama mereka cuek. Cuek. Secara nggak langsung serahkan ke netizen mereka. Biar netizen pasang badan untuk membuli orang-orang yang membongkar mereka, yang menyerang mereka. Nah, netizen nggak mempan, justru kita makin semangat ngebacotinnya, makin semangat ngebongkarnya. Alhamdulillah netizen banyak yang sadar. Akhirnya langkah kedua mereka apa? Doboler ini langkah keduanya apa? Langkah keduanya keluar-keluar kalau ini cuma pansos, ini cuma pansos, nggak level sama kita. Kalau itu nggak mempan, masuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga apa? Merasa difitnah. Jadi cara-cara ini sama dengan yang dilakukan yang sekarang ini juga. Coba lihat di awal-awal pembahasan. Awal-awal mulai naik dulu masalah ini, ya kan? Cuek aja. Padahal kepanasan. Gak mempan, dicuekin gak mempan, justru makin menjadi-jadi. Dan mereka secara tidak langsung dituntut oleh muhibbinnya, oleh pengikutnya, oleh budaknya. Akhirnya mereka bilang apa? Gak level. Itu cuma pansos. Gak level. Apa bedanya? Nah, habis itu meningkat. Ya. Apalagi? Merasa difitnah. Merasa difitnah sambil mencari delik supaya bisa dipolisikan, supaya bisa diperkarakan, supaya bisa dipidanakan. Sama, bro, sama. Nah, ini kan si Miftah udah nongol tuh, belain si Lutfi, katanya banyak fitnah. Tunjukinlah, Miftah, fitnahnya yang mana? Fitnah kacamatamu hitam. Mana fitnahnya? Alhamdulillah, masyarakat, rakyat, umat sudah cerdas. Alhamdulillah. Dan saya bagian dari salah satu dari sekian banyak orang yang sadar dan tersadarkan. Itu. Dulu saya juga seperti itu. Karena doktrin yang disebarkan oleh kelompok itu adalah fitnah. Jadi saya percaya kalau itu fitnah. Misal dulu ada kasus balada cinta Rizik, gitu. Saya kaget itu dulu. Kaget saya. Terus muncul postingan-postingan dari kelompok tersebut. Itu adalah fitnah. Ulama kami sudah biasa difitnah begini. Saya pun mantap meyakini itu fitnah. Dulu. Kalau sekarang, mana percaya saya. Fitnah dari mana? Ini makin banyak kebongkar. Masih fitnah. Paling jurus terakhir mereka, ya. Jurus terakhir kalau yang tadi semua itu sudah nggak mempan, dicuekin, kemudian ngatain pansos nggak level, kemudian persekusi, intimidasi, merasa difitnah, laporin ke polisi segala macam. Kalau itu semua nggak mempan, jurus terakhirnya apa? Tabayun. Tabayun. Jurus terakhirnya tabayun.
Ini di masalah penamaan bin Yahya oleh Lutfi ini juga kan ada suara tabayun dari mereka kepada keluarga keraton, kalau nggak salah dari kerajaan Mataram Islam, yang diminta untuk bertabayun gitu. Lah, kenapa pihak keluarga yang harus bertabayun? Orang leluhur mereka kok yang di bin Yahya kan, yang diasegafkan, kenapa harus mereka yang bertabayun? Jadi lucu ngap ya. Bagi kalian yang sudah agak lama mengikuti konten-konten kami, dulu ketika awal bermasalah dengan kelompok mereka ini, sebelum dengan para junjungan-junjungannya, sebelum dengan robitoh-robitohnya, masih kita kan dari bawah dong, nggak mungkin kita loncat ke atas ya, dari bawah. Itu sempat ada yang mengolok-olok manuskrip dulu dari kalangan mereka. Waktu itu Bang Saidil M menampilkan foto manuskrip. Waktu itu ada yang mengolok-olok, "Weh, mana data kalian? Mana data kalian?" Manuskrip sama makam diolok-olok itu. Data yang sahih menurut mereka, data yang valid menurut mereka, yaitu buku hijau yang dari Robitoh Alawiyah. Selain itu nggak valid. Nah sekarang kelimpungan kan, mobat mabit kan, morat marit kan, apa? Nyari manuskrip. Dulu Bang Saidil pernah itu tampilkan potongan-potongan manuskrip. Dulu diolok-olok, terus makam-makam leluhurnya, nisan segala macam diolok-olok. Nah sekarang betapa banyak makam-makam dari leluhur bangsa ini, dari kerajaan-kerajaan yang notabene adalah Bani Jawi, Dzurriyyah Wali Songo, diklaim sebagai bin Yahya lah, sebagai Assegaf lah. Makam. Yang dulu makam itu mereka olok-olok. Ada yang sampai ke barat mencari manuskrip. Yang dulu manuskrip itu mereka olok-olok. Wahai kalian para muhibbin, apa kalian tidak ingat kejadian itu? Apa kalian gak bisa berpikir dengan jernih? Gerombolan Ba'alawi senang ngeklaim pintar berdongeng. Ya seperti itu. Ya, dulu nisan makam leluhur-leluhur diolok-olok, ya kan? Kemudian manuskrip diketawain. Syarifah sekarang boleh dikabini dong, bukan cuma sekarang, emang boleh. Nggak ada larangan. Yang ada larangannya itu di kelompok mereka. Dan harusnya mereka jangan memakai gelar Syarifah dong kepada putri-putri mereka yang Ba'alawi. Lah mereka kan memakai gelar Habib untuk yang laki-laki. Harusnya untuk anak mereka yang perempuan memakai Habibah, Hababah, Hubabah dan sebagainya. Kenapa harus Syarifah? Ayolah saudaraku muhibbin, ya. Saya panggil kalian dengan gelar kesukaan kalian, muhibbin, bukan budak, ya. Muhibbin. Ayolah kita berpikir. Jangan tunggu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai keluarga, kerabat, saudara kalian jadi korban baru kalian sadar. Itu. Misal kejadian yang di Cirebon, seorang suami punya istri, istrinya ditunggangi itu sama Toha bin Yahya. Tuh. Dan yang masih baru sekarang ini, kalau kejadiannya bukan bulan ini, September kalau nggak salah kejadiannya, tapi ketahuannya bulan ini. Yang di Tanah Laut itu, Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu.
ditunggangi kayak kuda putih. Iya, itu dongeng-dongeng mereka itu kan udah banyak yang kebongkar. Udah banyak yang kebongkar. Dongeng tentang rizik yang dalam mimpi Habib Umar bin Hafiz lah, diklarifikasi ke orangnya langsung. Nggak ada mimpi kayak gitu. Coba malunya seperti apa itu? Malunya seperti apa, bro? Hah? Udah di panggung-panggung ceramah mimpi tentang guru mulia kita Habib Umar bin Hafiz. Kita semua udah tahu, udah sama-sama tahu yang mana ketika itu Habib Umar bin Hafiz guru mulia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam mimpi tersebut guru mulia Habib Umar berjumpa dengan Rasulullah. Di situ beliau melihat Rasulullah sedang sendirian. Ya Rasulullah, sedang menunggu siapa engkau? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, saya sedang menunggu cucuku wahai Umar. Cucumu yang mana ya Rasul? Bukankah aku ini juga cucumu? Oh, cucu. Betul wahai Umar, engkau adalah cucuku. Yang lain-lain juga cucuku. Tapi yang kutunggu adalah cucuku, kebanggaanku, singaku. Dialah singaku di akhir zaman yang kutunggu-tunggu. Nanti dia akan datang menunggangi kuda putih, memakai sorban putih, memakai jubah putih, serba putih. Tak lama setelah itu, saudara, muncullah seorang sosok, muncullah sesosok manusia yang menunggangi kuda putih, berpakaian putih, bersorbankan warna putih, saudara. Dan dilihat oleh guru mulia Habib Umar bin Hafiz, saudara. Sosok tersebut adalah imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Takbir, 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 Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Luar biasa ya. Ditunggu-tunggu oleh Nabi, saudara. Dialah singaku. Gitu-gitu, saudara. Ternyata apa? Awak, wak, 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 wak. Dobol. Dusta. Itu. Jadi nggak usah heran kalau dongeng-dongeng sejenis yang dikit-dikit dikaitkan dengan Rasulullah, dikit-dikit mimpi dengan Rasulullah, di kelompok ini sangat gencar. Sangat gencar. Berani lu sama Rasulullah. Kan gitu nanti. Sehingga muncullah sebuah kaidah dari Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya Al-Bahjah Cirebon. Muncul sebuah prinsip, sebuah teori, sebuah kaidah dari beliau Al-Mukarram. Apa itu? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini adalah doktrin sesat, saudara. Kalian nggak sadar itu doktrin. Itu yang dikeluarkan sama Buya Yahya itu doktrin. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ustadz Yahya Zainul Ma'arif yang terhormat, tidak mencintai bukan berarti harus membenci. Apa di hati kalian nggak ada pilihan selain cinta dan benci? Tidak mengakui bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab sambung kepada Rasulullah bukan berarti itu pembenci. Apa di hatimu nggak ada opsi lain selain benci, 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 benci? Nggak ada opsi lain di hatimu. Jadi teori yang disampaikan oleh Buya Yahya itu, oleh Ustadz Yahya itu doktrin ngap. Sehingga iya ya, lebih baik salah mencintai, saya nggak berdosa, saya berhusnudzon, daripada salah membenci. Nanti saya di akhirat nggak dapat syafaat dari Rasulullah. Ternyata yang saya benci benaran keturunan Nabi. Yang membenci siapa? Sehingga orang berpikiran Kiai Imad, Teku Muda Qari, Gus Fuad, ya, dan yang lain-lain, YouTuber-YouTuber lain yang sepemikiran dengan tesis Kiai Imad, yang mendukung tesis Kiai Imad, sehingga diklaim oleh mereka sebagai pembenci zuriyah Nabi. Ini buat Buya Yahya ya, ini dengerin bacotan saya, bukan nasihat, bukan. Saya bukan maksud menggurui Anda, tapi ini bacotan, semoga bisa jadi bahan renungan buat Anda, Buya Yahya yang terhormat. Ini ya, seorang ulama itu harusnya mengedepankan husnudzon. Satu, karena kita nggak boleh berburuk sangka kecuali kepada diri kita sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua, mengedepankan ilmiah. Mengedepankan ilmiah. Kalau sudah berhusnudzon dan mengedepankan ilmiah, maka saya sampai kepada sebuah kesimpulan,
Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sangat cinta kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat cinta kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nasab mulia tersebut, sehingga Kiai Imaduddin tidak mau orang yang asal klaim mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi tanpa bukti, tanpa data. Begitulah cara Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani membuktikan kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, kepada nasab dzurriyyah Nabi, kepada nasab mulia Nabi. Dan begitu juga cara beliau melindungi nasab mulia tersebut. Begitu Buya Yahya Zainul Ma'arif, pimpinan Al-Bahjah yang terhormat. Kenapa Anda tidak berusaha untuk berhusnudzan dulu? Waktu itu kan Anda sempat bilang, kalau masalah nasab itu gampang begini-begini, udah di sini duduklah sama kami kasih tahu caranya. Giliran pernyataan Anda, statement Anda tentang nasab dibalas sama Kiai Imad, mana Anda? Yang tadinya bahas masalah kaidah usul fikih. Habis itu Anda kemana? Statement Anda dibantah sama Kiai Imad. Teori usul fikih yang Anda sampaikan itu dibantah secara ilmiah oleh Kiai Imad. Habis itu kemana Anda? Anda tidak ilmiah lagi setelah itu. Anda setelah itu mendoktrin. Doktrinnya apa? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ada dua kesalahan, kejanggalan di situ. Pertama, salah mencintai. Berarti dia mengaku yang dia cintai ini salah. Salah sasaran, cintanya salah sasaran. Dia mengaku itu kan? Yang kedua, daripada salah membenci. Tidak mencintai itu nggak harus membenci. Catat itu. Dia nggak sadar. Di doktrin itu ada dua kejanggalan yang dia sampaikan itu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Pertama, salah mencintai. Salah mencintai. Berarti dia sadar kalau yang dia cintai itu, ataupun cinta yang dia berikan kepada seorang yang mengaku keturunan Nabi itu salah alamat. Dia mengakui itu berarti. Apa? Salah mencintai. Harusnya kecintaan kepada dzurriyyah Nabi itu diberikan kepada orang yang tepat. Tapi versi dia lebih baik salah mencintai. Lebih baik salah mencintai. Salah kalau lebih baik. Judulnya aja udah salah. Salah. Lebih baik salah mencintai. Kejanggalan kedua, daripada salah membenci. Nah, emang Kiai Imad itu membenci? Kebenciannya di mana coba? Di mana coba? Coba tunjukkan Buya Yahya kebencian dari Kiai Imad yang mengkritisi nasab para habaib lewat tesis ilmiahnya, kebenciannya di mana? Anda bisa tunjukkan tidak? Bisa tunjukkan tidak? Nggak akan bisa, karena di situ tidak ada narasi kebencian. Itu berbicara ilmiah, termasuk tes DNA, yang mana itu juga dulu pernah diungkapkan oleh Rizik. Sebelum membahas masalah DNA, itu Rizik di awal mengatakan ini termasuk bab ilmiah, pembuktian secara ilmiah. Dengan apa? Dengan rambut yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bisa dijadikan untuk tes DNA. Gennya bisa diperiksa, ya ikhwan. DNA-nya bisa diperiksa, kata Rizik. Apakah itu kebencian? Lalu di mana kebenciannya yang Anda katakan salah membenci itu? Wahai Buya Yahya, di mana? Jadi itu sangat janggal ungkapannya itu. Ya, kaidah yang dimainkan sama Buya Yahya itu bahaya. Bahaya, saudara. Lebih baik salah mencintai. Gini ya, Ustadz Yahya, di Cirebon beberapa hari terakhir ini viral kejadian seorang oknum Habib Ba'alawi namanya Habib Toha bin Yahya bersetubuh dengan bini orang. Itu contoh salah mencintai. Bini orang dicintai itu bukan cuma dicintai, diginiin ngap Yahya. Salah mencintai, akhirnya salah masuk. Salah cangkul kan? Kenapa? Salah mencintai. Akhirnya salah garap. Jadi menurut Anda lebih baik salah mencintai? Salah kok baik. Woi, jempol lu nakal bung. Ini jempol gua ngap.
Ini jempol gua, kemudian datanglah si, ini jempol gua ya, datanglah si Toha bin Yahya. Dengan siapa? Dengan bini orang. Ngapain? Salah mencintai. Itu. Jadi doktrinnya itu pelan, halus. Main ilmiah nggak bisa, menunjukkan data nggak bisa, nyari manuskrip nggak dapat. Dulu ngolok-ngolok manuskrip, dulu ngolok-ngolok kuburan, sekarang kuburan orang diklaim, dibindiahyakan. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Na'udzubillah min dzalik. Apa-apaan itu? Salah kok lebih baik. Jadi itu poinnya ya, kejanggalannya dua di situ. Salah mencintai, salah membenci. Kalimat ini bermasalah. Salah mencintai nanti salah masukin. Salah tunggangi. Kayak Toha bin Yahya. Salah mencintai. Tuh. Yang kedua, salah membenci. Tidak mencintai itu nggak harus membenci. Nggak harus membenci. Jadi itu sekedar bacotan singkat dari saya ya, untuk Buya Yahya Zainul Ma'arif atau Ustadz Yahya Zainul Ma'arif, pimpinan Al-Bahjah, Cirebon. Itu. Lebih baik salah mencintai. Anjir, anjir. Salah kok lebih baik. Bung, besok ada acara Buya Yahya Miftah sama Zen. Ya emang satu komplotan kan itu. Apalagi Buya Yahya. Itu kan Rois Am. Rois Am NU itu. Tapi NU garis lurus. NU GL ngap. NU GL. Apa itu GL? Terserah Anda. Kalau saya lebih suka menyebutnya garis lucu. Karena isinya pelawak semua. Ya. Pelawak semua itu. Ada imam besarnya lagi. Ada ketua umumnya. Wih. Terus ada Buya Yahya apa? Rois Am. NU GL. Garis lucu. Eng. Kenapa harus GL? Kenapa enggak GE aja, garis NU? Apa sih Muhammad S? Lucunya pro, pakai pro lagi. Ikut-ikutan bahasa Simba kamu di kontennya. Gimana ya ikhwan? Coba ungkapan mana lagi dari mereka, doktrin mereka yang belum kita bahas, coba. Bermasalah semua itu. Itu doktrin-doktrin itu. Karena nggak punya data, nggak punya argumen, makanya main doktrin secara nggak langsung. Rizik juga sama itu. Sama. Doktrin juga isinya. Lihat kan waktu itu yang selesai acara apa sih namanya, dialog Banten, Rizik mengucapkan ucapan terima kasih kepada Qurtubi, Hanif, Wafi, dan segala macam ya. Nah, kenapa? Karena musuh-musuh Islam ini, nah itu masuk doktrin sesat Rizik di situ. Jadi seolah-olah kelompok Kiai Imad ini adalah musuh-musuh Islam. Karena musuh-musuh Islam ini terus memberikan taskik, kata Rizik. Memberikan tashkik, memberikan syak, keraguan-raguan. Keraguan-raguan dalam hal apa? Kita dibuat ragu terhadap eksistensi Tuhan, ya. Kita dibuat ragu terhadap Nabi, kita dibuat ragu terhadap kitab suci, kita dibuat ragu terhadap sahabat Nabi, kita dibuat ragu terhadap ahlul baitnya Nabi. Itu doktrin itu. Pusing nggak itu Hanif sekarang? Gimana Hanif? Tes DNA haram. Udah musyawarah belum sama abah mertua Ngabrizik itu? Hasilnya gimana, Nif?
Zong. Hadis zong kah? Haram tes DNA untuk menetapkan nasab atau menafikan nasab itu haram. Padahal mertuamu dari jauh-jauh hari sudah bilang salah satu cara untuk membuktikan keilmiahan nasab. Ingat ilmiah di situ bab ilmiah kata si Rizik itu ya Hanif. Kata mertuamu, abah mertuamu salah satu caranya dengan tes DNA. Lalu ada manusia mulia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya. DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Itu haram ya nih. Ya udah, kalau nggak berani tes DNA, munculin dong datanya. Ya, apa lu nggak takut kualat nih sama abah mertua? Ingat nih, mertua itu sama dengan orang tua kita juga nih. Sebagaimana kita taat kepada ayah kandung kita, maka begitu pula kita harus manut, harus taat, harus sungkem kepada abah mertua kita nih. Gitu nih. Ya. Paham nih? Rizik belum tes DNA lah. Waktu itu kan nggak ada yang menyuruhkan tes DNA dari orang-orang yang tidak percaya nasab Ba'alawi. Jadi dengan gamblang ya, dengan gagahnya, dengan percaya dirinya, dengan lantangnya, Rizik menyuruhkan tes DNA. Ya, untuk menakut-nakuti orang di luar klan Ba'alawi. Nah, sekarang diminta balik untuk tes DNA. Langsung jadi haram. Gimana itu? Najwa Shihab berani tes DNA, masa yang lain nggak berani? Nah itu dia. Jadi nggak usah banyak bacot Hanif. Nggak usah, nggak berani bilang aja nggak berani. Ya. Jangan juga kayak Bahar. Jangan juga kayak Bahar. Nggak berani tapi ngeles. Dengan cara menghina Nabi. Mengajukan syarat yang mustahil. Itu. Jangankan umat Islam sedunia ya, se-Indonesia aja nggak akan setuju itu makam Nabi dibongkar hanya untuk ngambil sampel darah. Nggak akan setuju itu. Nggak akan setuju. Apalagi umat Islam sedunia. Itu syarat yang mustahil, dengan kata lain tidak berani tes DNA, takut. Nah, jadi cara ngelesnya beda-beda. Cuman Bahar sok berani, tapi dengan ngasih persyaratan yang di situ mengandung penghinaan kepada Nabi, juga mustahil syaratnya. Rizik nggak bakal berani tes DNA karena sudah diharamkan sama mentunya. Rizik takut sama mentunya? Ya juga sih. Kalau Hanif yang takut, Hanif nggak akan bilang haram itu. Jadi kalian para muhiddin, apa kalian nggak bisa ngambil i'tibar dari kejadian-kejadian itu semua? Apa kalian gak bisa ngambil pelajaran, kemudian jadikan bahan pikiran, merenung, untuk menyadarkan diri kalian sendiri? Sekali lagi saya ajak kalian, wahai semua, kalian saudaraku sebangsa, setanah air, seagama, seakidah, sekeyakinan, yang katanya muhibbin, ayolah berpikir cerdas, menggunakan akal sehat, wahai saudaraku. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai keluarga, kerabat, saudara kalian jadi korban baru kalian sadar. Na'udzubillah. Oke? Oke, terima kasih atas semua kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekhilafan. Yang itu semua datang dari saya. Astagfirullah li wa liwalidayya wa lakum. Selamat malam buat semuanya. Saya pamit dulu. Pak Presiden RI, Pak Joko Widodo, Pak Wapres, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya pamit dulu. Pak Prabowo, Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.